Hai minimalis people, kembali lagi dengan aku Ata, in a girl and minimalis. Yeay. Kalian pasti sudah tahu ya bahwa beberapa minggu belakangan ini ada beberapa perusahaan luar maupun perusahaan lokal, baik itu startup yang ada di Indonesia, melakukan PHK besar-besaran. Mulai dari Shopee, Netflix, terus Traveloka, Panasonic, Coca-Cola, dan yang terakhir itu ada GoTo ya, perusahaan yang cukup ya unicorn lah di Indonesia. Nah, apakah ini salah satu indikasi resesi? Aku kayaknya nggak usah jelasin sih apa yang dimaksud dengan resesi di sini, apa yang dimaksud dengan inflasi di sini. Kalian bisa searching, kalian bisa cari tahu. But resesi is real. Dan Amerika mengumumkan bahwa mereka mengalami resesi di bulan Juli 2022 kemarin. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir karena memang resesi itu ya hal yang normal ya. Jadi kalau misalnya yang namanya siklus ekonomi yang hal-hal seperti ini ya pasti bakalan terjadi. Ada masa ekonomi akan bertumbuh, growing, dan ada juga masa ekonomi yang akan mengalami seperti ini. Dan cycle seperti ini akan terus berulang terjadi, namun yang penting adalah bagaimana kita mulai bersiap-siap menghadapi resesi yang mungkin sudah ada di depan mata. Jujur, sebagai seorang minimalis, aku sih sangat-sangat tenang menghadapi potensi resesi nanti. Harusnya sebagai seorang minimalis, toh kita ya udah biasa ya melakukan hal-hal antisipasi yang aku sebutkan nanti. Namun di sini mungkin agak sedikit berbeda karena kita akan lebih membutuhkan effort yang lebih banyak untuk bisa melakukan langkah-langkah antisipasi ini. Disclaimer di awal, aku bukan seorang financial planner, tapi kalau menurut aku sebagai seorang minimalis, kita wajib melakukan ini sebagai langkah antisipasi yang cukup krusial yang bisa kita lakukan sekarang. Apa aja sih 5 langkah tersebut? Check it out. Yang pertama adalah siapkan dana darurat. Nah, idealnya kan kita kalau mau menyiapkan dana darurat itu mungkin sekitar 6 kali pengeluaran ya. Tapi untuk sekarang, baiknya kita siapkan dalam jumlah yang lebih banyak yaitu antara 10-12 kali pengeluaran. Ini sebagai langkah antisipasi, misalnya kalau income kita berkurang. Atau the worst case-nya adalah kalau kita kena PHK ya. Ya, tapi ya jauh-jauh ya. Nggak ada dari kita mungkin yang mengharapkan untuk di PHK. Namun, at least kita udah punya yang namanya persiapan untuk tabungan darurat. Yang kedua, lunasi utang atau cicilan. Biasanya ketika resesi sedang bergerak, maka suku bunga utang juga akan bergerak lebih tinggi. Dan tipsnya adalah, coba kamu analisa utang-utang kamu ya. Kalau misalnya kamu mau bayar itu bisa tahu mana yang menjadi skala prioritas. Jadi kalau ada utang kartu kredit, segera lunasin. Kalau misalnya ada cicilan, consider untuk melunaskan cicilan kamu sebagian. Kalau misalnya kamu ada dapat bonus atau insentif atau komisi dari kerjaan kamu. Namun yang paling penting adalah berusaha untuk menghindari utang. Please, please, please jangan kembali berutang. Yang ketiga adalah hidup frugal atau hemat. Nah, hidup hemat ini atau hidup frugal ini itu nggak lepas dari yang namanya budgeting. Kalian harus tahu nih, mana pengeluaran yang kira-kira yang tidak esensial, pengeluaran-pengeluaran yang tidak menjadi prioritas. Yaitu bisa dikurangi atau dipertimbangkan di-cut atau ya dipertimbangkan sama sekali nggak usah dibeli lagi. Jadi ya kurangi dulu nih pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif. Kalau misalnya kalian ada planning untuk traveling, di stop dulu. Kalau misalnya kalian suka pakai atau beli barang-barang yang bermerek, dihindari dulu beli barang-barang yang seperti itu. Kalau misalnya kalian mau ganti gadget, mungkin bisa ditunda terlebih dahulu. Oke? Dan yang keempat adalah menabung. Saat-saat inflasi seperti ini dan potensi resesi ke depan itu yang namanya cash sangat-sangat dibutuhkan. Menabung juga itu kaitannya dengan ya cash flow-nya kita ya. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar membedakan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus bedakan antara keinginan dan kebutuhan kita.
Yang namanya makan ya pasti ya jadi kebutuhan ya. Jadi alokasi untuk membeli makanan itu yang harus menjadi prioritas. And then yang kelima adalah tambah side hustle atau penghasilan tambahan. Nah, ini udah fix nih. Kalau misalnya kita nggak punya penghasilan tambahan, alhasil kita pasti ngos-ngosan. Nah, tanggapan yang positif dan juga respon yang baik dibutuhkan agar kita bisa lebih kreatif ya untuk menghadapi potensi resesi nanti. Dan ini saatnya kita coba refleksi diri. Kira-kira kita punya kemampuan di bidang apa lagi sih? Kita punya skill di mana lagi sih? Dan manfaatin waktu-waktu yang sekarang ini untuk menambah soft skill-nya kamu. Kira-kira kamu mau mempelajari hal apa lagi sih? Dan jangan hanya planning doang. Yuk mulai dikerjakan dari modal yang terjangkau. Dari yang kecil-kecilan aja dulu ya. Misalnya kalau kamu suka masak. Kalau kamu suka masak, kamu bisa mulai dagang online. Kalau misalnya kamu suka ngajar, kamu bisa buka bimbel kecil-kecilan di rumah. Atau kalau misalnya kamu suka fotografi, kamu bisa mulai jasa foto secara online terlebih dahulu. Coba hal-hal baru yang at least yang membuat kamu senang dan produktif. Ya syukur-syukur nanti bisa menghasilkan. Nah, kunci di masa inflasi dan potensi resesi nanti itu dibutuhkan yang namanya finansial yang kuat dan stabil. Dan ingat, resesi bisa menjadi bencana buat kita, tapi juga bisa jadi peluang buat kita. Setiap pekerjaan, setiap usaha yang baru itu tercipta ketika ada kendala, ketika ada problem di dalamnya. So, jangan takut, tenang aja. Aku harap kalian suka isinya, kalian suka kontennya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di kolom komentar di bawah. And see you on the next video. Bye-bye.